Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujrahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, bil khusus para asatid, diantaranya pimpinan majelis Bapak Ki Haji Muhammad Sukron Ma'mun, Al Habib Fahmi Al Atas, Bapak Ustadz Jamadi, Bapak RT, beserta para jamaah Majelis Salawat Fatimiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita masih dapat hadir di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam teriring tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa akan mendapat syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah katakan inni ja'ilum fil ardi khalifah, akan aku ciptakan pemimpin di permukaan bumi ini, malaikat tidak setuju. Karena apa? Sebelum daripada penciptaan manusia di bumi ini, Allah ciptakan jin dan nas-nas. Nas-nas itu serupa dengan monyet, agak kecilan. Jin dan nas-nas ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat dikhawatirkan oleh para malaikat, manusia pun akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hanya sebatas khawatir saja. Tapi iblis nih sentimen, enggak nerima dengan keputusan Allah. Dikala Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam sebagai sujudun ibadah, sujud penghormatan, malaikat sujud. Tapi iblis enggak mau. Ya, iblis katakan, Adam terbuat dari tanah, saya terbuat dari api, saya lebih baik dari Adam. Kata Allah, iblis ente sombong, keluar dari surga. Dikeluarin. Iblis minta tempo. Untuk apa? Menggoda anak cucu Adam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 17 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Tuh. Iblis akan berusaha membelokkan manusia anak cucu Adam dari jalannya yang lurus, dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Iblis akan menggoda.
Ibnu Abbas di dalam kitab Ibnu Katsir ya mengatakan iblis menggoda dari arah depan itu hikmahnya bahwa nanti manusia digoda supaya menganggap remeh urusan akhirat. Sorga nggak ada, neraka cuman hayalan, siksa kubur bohong. Bahkan dikatakan yang lebih parahnya lagi, Allah itu tidak ada. Ini dunia terjadi dengan sendirinya. Masya Allah. Itu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, ya, itu dia tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Semua yang dianggap gaib itu tidak ada. Mereka tidak percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita buka mata kita secara terbelalak, kita sudah bisa lihat bagaimana bumi ini diciptakan, langit dengan segala isinya. Itu baru langit pertama, Pak. Ya, makanya nih kalau ada YouTube di rumah dimanfaatin. Buat apa? Buat merenung, buat tafakur. Coba buka-buka mengenai luar angkasa. Masya Allah luasnya itu. Ciptaan Allah luasnya. Bumi, matahari dan segala planet ada di satu galaksi. Ternyata kita tidak punya satu galaksi aja, ada berbagai macam galaksi yang lainnya. Yang besarnya itu berbeda-beda. Masya Allah. Saya sampai terbelalak mata saya. Oh begini dunia. Ini baru langit pertama, Pak. Apalagi langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit enam, langit ketujuh. Akal nggak bisa main kalau urusan kayak begini. Makanya urusannya kita harus mengimani dulu hal-hal yang gaib. Kalau enggak, akal nggak bisa main. Akal kudu tahu diri dalam urusan hal-hal gaib. Apa yang dikedepankan? Iman, baru masuk. Maka dari itu setan menggoda dari arah depan supaya dihilangkan iman kita, tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Tuh. Sama malaikat dia tidak percaya, sama rasul dia tidak percaya, sama kitabnya dia tidak percaya, sama hari kiamat dia tidak percaya, sama segala takdir Allah dia tidak percaya. Ini semua adalah urusan atau kerjaan yang namanya iblis nih. Satu, menggoda dia dari arah sebelah depan. Tuh, menganggap remeh urusan akhirat. Betul. Coba deh zaman-zaman sekarang ada pertandingan bola final, ya, hampir subuh. Begitu azan adu penalti. Kira-kira mau ke musola apa tanggung nih? Penalti dulu. Penalti dulu, Pak. Kelarin. Bayang subuh mah besok juga ada lagi. Ini 5 tahun sekali nih Piala Dunia, 4 tahun sekali, jarang-jarang tuh. Dianggap remeh semua urusan akhirat. Makanya kalau sekarang ngaji sepi, ini sepi, itu sepi, itu udah rancangan iblis sudah. Untuk apa? Menggoda manusia dari arah sebelah depan. Yang selanjutnya apalagi? Iblis akan menggoda dari arah sebelah belakang. Apa? Dunia. Kita dijejelin nih urusan dunia. Tuh. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan kita untuk apa? Menjauhi segala urusan dunia. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jalan-jalan nih di pasar. Ketemu bangkai kambing yang kupingnya cacat. Kata Rasul kepada para sahabat, siapa yang mau nih beli bangkai anak kambing yang kupingnya cacat 1 dirham, kata Rasul.
Ogah ya Rasul, kalau bahasa kitanya mah. Emang apa? Bangke. Kalau gitu buat kamu aja dah. Ogah juga ya Rasul. Kenapa? Bangke. Jangankan bangke, masih hidup aja kupingnya cacat, saya kagak mau dibagi. Inilah upaya dunia. Inilah serupa dunia. Allah suruh menjauhkan kita seperti kamu melihat bangkai ini dengan jijiknya. Tuh dunia seperti itu Allah bilang. Ya, jauhkan urusan dunia tuh, jauhkan. Jauhkan. Dunia semakin lama semakin tua, cuman berhiasnya minta ampun. Dandanannya bukan kepalang. Makanya ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, itu ada nenek-nenek manggil Muhammad, 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 nggak mau nengok Nabi. Nggak mau nengok. Ya, itu gambaran apa dunia? Nenek-nenek pakai baju cakep, nih nenek-nenek pakai baju cakep, baju perawan sekarang dah, pakai anting, pakai make up segala macam, pokoknya didandanin sedemikian rupa. Tapi nenek-nenek, nah ibarat dunia tuh seperti itu. Tuh, dunia tua tinggal hancurnya doang, cuman berhiasnya minta ampun. Kalau kita nggak pandai-pandai melihat, kita akan terbawa oleh urusan dunia ini. Dalam suatu hadis juga di kitab Riyadhus Shalihin, ya, hadis riwayat Muslim, nanti di akhirat nih, orang-orang yang mengumpulkan harta dunia saja, orang-orang yang mengumpulkan harta dunia saja tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia dikatakan adalah apa? Udah mentok terakhir, nggak ada akhirat. Allah panggil, sini, ente waktu di dunia urusan dunia aja, iya, nggak beribadah, tidak ya Allah, dimasukin ke neraka. Ente bilang dunia kenikmatan yang nggak ada ataranya, kenikmatan yang baka, nih celupin ke neraka, blebok 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 blebok, diangkat lagi. Kata Allah, bagaimana mas? Ada nggak kelejatan? Ada gak kenikmatan? Kata Allah, enggak ada ya Allah. Tuh, dunia encer. Begitu kita dimasukin ke neraka, nggak lama cuman celup naik lagi, itu habis semua kenikmatan dunia pada saat itu. Yang ada apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala yang teramat pedih. Tuh, baru dicelupin bentar, apalagi yang orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan lain sebagainya itu abadi di neraka. Ampun, nggak bisa ngebayangin saya mah. Cuman dicelupin doang, diangkat lagi, gimana kenikmatannya? Ada nggak neraka? Nggak ada ya Allah. Panas, panas ya Allah, ya api. Tuh, lalu ada lagi orang yang hidup di dunia, ya, dengan apa? Dengan kejuhudan. Yang tadi dikatakan oleh Habib Fahmi, kejuhudan apa? Dunia tuh diambil sedikit aja, enggak berlebihan. Dunia diambil sedikit aja untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Rabi'ah Al-Adawiyah itu seorang sufi, selama hidupnya juhud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai itu di kamarnya itu digali makam, kuburan buatnya. Di situ dia ngaji, di situ dia sholat dan lain sebagainya. Apa? Persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita berani nggak di rumah gali kuburan? Nih, ini makam buat kita, kita ngaji di situ, kita doa di situ, kita sembahyang di situ, sanggup nggak? Nggak sanggup. Yang kuburan jaraknya jauh aja kita nggak pernah datengin kuburan emak kita, apalagi buat kuburan kita nih. Tuh. Saking juhudnya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diambil ini orang sengsara banget di dunia nih. Makanya kalau orang sengsara banget di dunia, ibadah dah, Allah tuh ngincer orang kayak begini. Mana dia orang mana? Ini ya. Sini pegang. Celupin ke neraka, taruh di neraka. Nah, sama, sebentarnya sama yang di neraka, diangkat lagi. Kata Allah, bagaimana itu? Ya Allah, katanya, kenikmatan surga, Masya Allah tuh, tiada taranya.
Jadi keblangsakan di dunia itu nggak seberapa Pak, itu baru sebentar. Cuman sekedip mata di surga, merem lagi, udah ditarik lagi sama Allah. Bagaimana kenikmatannya? Masya Allah. Dunia yang kemarin dia blangsak nggak ada artinya itu. Kebalikannya yang tadi, merasa dunia adalah segalanya, ngumpulin harta, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, lalai karena mengumpulkan harta. Mati baru dah tuh berhenti. Tuh. Makanya Allah sudah kasih rezeki kita seperti ini, kita bersyukur kepada Allah. Takutnya kalau lebih kita melengos. Ama apa? Ama Fatimiyah. Tuh. Syukurin aja. Yang gojek syukurin, yang dagang bayem syukurin, yang memang kerjaan kita warak wirik sopi syukurin aja udah. Yang kerjaannya di atas angin kata Habib Pasmi, syukurin aja udah. Memang itu udah ketentuan Allah, jalanin aja. Tuh. Selanjutnya apa lagi? Setan menggoda kita dari arah sebelah kanan. Nih. Apa? Mengkaburkan dalam urusan agama. Ini sering nih begini nih. Hukum syariat Islam kadang-kadang diporak-porandakan. Pakai Al-Quran, nggak pakai hadis. Pakai hadis, nggak pakai Al-Quran. Pakai kias ijma, Al-Quran, hadis nggak dipakai. Tuh, kalau kita lihat apa? Yang ngerusak itu dari orang-orang yang berilmu juga kadang-kadang gitu. Padahal majelis ulama udah nentukan ini barang haram yang dipakai. Ya kan? Diproses lagi. Sogoknya agak gedean. Jadi haramnya cuma dikit. Lebih gede lagi, jadi halal tuh barang. Karena apa? Menganggap remeh urusan agama, ketentuan-tentuan agama dianggap remeh. Tadi seperti dikatakan, di sekolahan agama dikurangin pelajarannya. Karena apa? Agama buat apaan? Belakangan aja agama mah belakangan, yang penting ini dulu nih. Ya, ilmu buat ngitung, ilmu ekonomi, segala macam. Dia kagak tahu yang diperluin di akhirat hanya ilmu agama. Banyak yang meremehkan agama. Ya, satu di antaranya apa? Enggak mau kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu upaya iblis. Supaya apa? Kita meremehkan dalam urusan agama kita. Yang terakhir, ya, iblis akan goda kita dari arah sebelah kiri. Nih, dari arah sebelah kiri apa? Membaguskan kemaksiatan. Tuh, coba di mana-mana kalau buat urusan maksiat, oh modalnya gede-gedean Pak. Maulid, tutup hordeng, assalamualaikum, RT dateng, ya, assalamualaikum Pak, assalamualaikum, nggak dibuka-buka tuh. Dia tahu RT sama Ustadz Jamadi datang urusannya panitia Maulid nih, nanti gampang dah. Ya kan? Coba kalau urusan yang lainnya, masya Allah. Ayo silakan di sini, saya donatur terbesar dah dalam urusan seperti ini. Mobil kalau dalam urusan ke puncak nggak ada bensinnya, jalan tuh mobil. Urusan ke puncak jalan buat maksiat. Tapi kalau urusan ngaji full tank, mogok tuh mobil, kagak ngerti saya Pak bagaimana urusannya. Kenapa saya bilang nggak ada bensinnya bisa jalan ke puncak? Apa? Pada matungan tuh berani bela. Ayo dah, gua dah. Jadi full lagi tuh bensin, jalan ke puncak. Dari rumah udah isi full nih mobil, mau buat pengajian, mogok tuh mobil. Bukan mobilnya yang mogok, orangnya yang gak mau, mobil gak bisa jalan. Karena apa? Urusan ngaji. Tuh. Diliput, dibalut dengan kemaksiatan. Sehingga apa? Maksiat menjadi nomor 1. Tuh. Minuman, bangga. Nama minuman bangga, sama babuk bangga. Nembanguk nyemplung kecomberan, bangga. Apa yang dibanggain Mas? Enggak ada. Ya, harga kita jatuh. Tuh, dosa pula lagi kita. Ya, karena apa? Minuman keras itu bapak moyangnya dosa. Bapak moyangnya dosa tuh minuman keras. Dan teman-temannya tuh sabu, narkoba. Saya kagak tahu dah namanya, emang saya nggak pernah tahu. Semuanya tuh bapak moyangnya dosa. Coba kalau diwawancarain tuh di TV, ya kan? Perkosa.
nenek-nenek diperkosa. Akibat apa? Minuman keras. Emang nggak bisa lihat yang behenolan, yang lain ngapa jadi nenek-nenek diberi minuman keras? Bahkan seorang ulama pun zaman dulu nih bisa tergoda oleh iblis karena apa? Minuman keras. Bursisok namanya. Ibadahnya kepada Allah 23 jam, Pak. Iblis nyaru. Jadi ulama ibadahnya 24 jam. Kata Bursisok, bagaimana sih kamu bisa ibadah sehebat itu? Buat dosa dulu, Bur. Nanti ente nyesel, ente insaf, baru ibadahnya saya. Gimana caranya? Ini ada 3 nih. Ada bir, cuman bukan bir peletok mah gak mabokin. Ada bir, ada perempuan, ada pisau. Ente pilih yang mana? Pisau buat bunuh wanita ini nih. Dosa besar, ente bisa ibadah kepada Allah dengan serius. Dia bilang gitu. Wanita ini bisa ente perkosa, setelah ente nyesel, ente bisa ibadah dengan serius. Kalau yang ini, nah ini agak ringanan nih. Minuman keras agak ringanan. Kata Bursisok, gua ambil yang ringanan aja dah, minuman keras diminum. Akhirnya teler, gak inget lagi. Tuh, daya ingetnya udah lepas semuanya. Akhirnya perempuan itu diperkosa, dia takut nanti disalahin, dia bunuh juga itu perempuan. Masya Allah. Hati-hati, sampai seorang ulama bisa diplesetkan oleh iblis, apalagi kita, Kang Pancing. Ya, repot urusannya kesononya dah. Nah oleh sebab itu kita harus hati-hati nih. Ya, iblis dari segala macam penjuru. Ya, karena apa? Memang udah janji dia kepada Allah. Ya, dikasih tempo ya Allah. Untung perjanjiannya sama Allah dikasih tempo. Kalau sama saya, Sadayat saya dikasih tempo. Emang lu kredit panci iblis sama gua kasih tempo. Enak aja lo. Kalau dari atas dia nggak bisa goda. Karena apa? Rahmat Allah yang turun nggak bisa. Gitu. Hanya dari sebelah depan, belakang, kanan, kiri yang akan digoda iblis. Untuk apa? Menjerumuskan umat manusia anak cucu Nabiullah Adam alaihi salam. Nah kiranya cukup sekian ya, nggak banyak yang saya sampaikan, sudah 10:30 ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kebenaran hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kesalahan hanya dari diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah. Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu 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 Allah. Allahu Allah, Muhammad Rasulullah. Allah
عليكم أحيبة بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنعتم من صافته القلوب تهيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه من في الشرائر قد علم لصفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للوائد الحاد الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه جين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأقوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وربط به في كل حال حبلنا وهب من ودنا ومن والانا والمسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاغفر سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واسفي وعاف عاجلا مرضانا وقد لنا الحاجة وصل ختمنا عند الممات واسلها عقبانا يا ربي بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'afin ya amuka bima zidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajina biya ya Allah min jamil ahwali wal afat wa taqdiyana ya Allah jami'al hajat wa tutahhirna ya Allah min jami' sayiat wa tarfa'uha biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha salawati min jamil khairati bi hayati wa ba'dal mamat innahum qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dalam Allahumma hawwin alaina bi syaqatil maut wa najata minan nar wal afwan lisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.